pidato kalian monoton? Ingin percaya diri ketika tampil di depan? Masih kesulitan menghafal? Mau tahu gaya bahasanya? Sulit menyusun teks? Ingin jadi orator yang profesional? Atau kalian bingung cara untuk meningkatkan emosional audiens? Jangan skip video ini. Dalam berpidato, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari pengaturan suara, raut muka dan gerak tubuh, kefasihan menghafal teks, gaya bahasa yang digunakan, kerangka isi pidato, membangun citra diri, serta menarik daya emosional audiens. Ketujuh hal ini adalah faktor penting dalam kesuksesan berpidato. Gak percaya? Yuk simak video selengkapnya. Hai, kami kelompok 2 Retorika. Di video kali ini, kami akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Menurut Nur Hayati dan Junaidi, pada tahun 2021, pengaturan suara menjadi salah satu unsur vital dalam komunikasi lisan yang memengaruhi pemahaman dan penerimaan audiens terhadap pesan yang ingin disampaikan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan suara. Yang pertama adalah pitch. Pitch adalah tinggi rendahnya suara seorang pembicara. Biasanya terdapat suara pembicara yang terlalu tinggi, terlalu rendah, ataupun bervariasi sesuai dengan penghayatan terhadap materi. Dalam berbicara, pitch suara tidak boleh terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tetapi yang enak didengar. Sehingga, setiap pembicara harus mempelajari berbagai variasi pitch. Seseorang menggunakan pitch dalam suaranya cenderung untuk menekankan arti dalam pesan atau untuk menunjukkan sesuatu yang bermakna. Terdapat 5 macam pitch. Yang pertama adalah nada naik atau tinggi, yang kedua nada datar, yang ketiga nada turun atau rendah, yang keempat nada turun naik, dan yang kelima nada naik turun. Nada yang menyertai bunyi segmental di dalam kalimat disebut dengan intonasi. Kemudian hal yang kedua adalah loudness. Loudness merupakan nada suara yang menyangkut keras atau tidaknya suara. Pembicara harus mampu mengatur dan menggunakan suara yang dikeluarkan, bergantung pada situasi dan kondisi yang tengah dihadapi. Variasi keras lembutnya suara akan menambah tekan dengan menonjolkan ide tertentu dalam pesan yang disampaikan. Seseorang dapat menekankan suaranya pada suatu hal yang penting dengan memperkeras atau memperlembut suaranya, sehingga tidak sama dengan tingkat suara yang lain. Hal yang ketiga adalah kecepatan dan ritme. Kecepatan dan ritme adalah mengukur cepat lambatnya irama suara. Hal tersebut selalu berkaitan dengan rima dan irama. Suara yang disampaikan terlalu cepat atau terlalu lambat akan menyulitkan pendengar dalam menangkap isi pesan. Kecepatan akan dikontrol oleh jeda. Oleh karena itu, seorang komunikator ada kalanya harus berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada khalayak untuk mencerna dan memahami maksud dari pesan yang telah disampaikan. Hal yang keempat adalah jeda atau pause. Jeda dapat digolongkan sebagai bagian dari kecepatan yang berfungsi sebagai punktuasi lisan. Jeda singkat berguna untuk titik pemisah dari satu kesatuan pikiran atau memodifikasi ide seperti koma yang terdapat dalam sebuah kalimat. Sifat jeda terbagi menjadi dua, yaitu bersifat penuh dan sementara. Biasanya hal tersebut dibedakan antara sendi dalam yang menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel lain yang dilambangkan dengan tanda tambah, dan sendi luar yang menunjukkan batas yang lebih besar, yaitu antara lain yang pertama, jeda di antara kata dalam frasa yang dilambangkan sebagai garis tunggal. Yang kedua, jeda antara frasa dalam kelangka yang dilambangkan dengan garis miring ganda. Yang ketiga, jeda antar kalimat dalam wacana yang digambarkan dengan garis silang. Tekanan dan jeda dalam kalimat bahasa Indonesia sangat penting, karena jika salah dalam menggunakan jeda atau penekanan akan dapat mengubah makna pada kalimat. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam berpidato adalah visual. Visual adalah penampilan kita yang bisa audiens lihat. Ini adalah faktor penting dalam mensukseskan ketika kita berpidato. Kenapa? Ya, karena visual adalah penampilan kita. Apa yang bisa audiens lihat dengan matanya, mulai dari appearance, postur tubuh, ekspresi wajah, eye contact, bahkan sampai gestur tubuh atau body language. Mengapa penting untuk belajar teknik visual dalam berpidato? Karena coba kita ingat teori dari Fitri dari Albert Mehrabian, di mana
lawan bicara kita atau audiens ketika berusaha memahami apa yang kita sampaikan, mereka itu memperhatikan 3 hal. Apa saja? Yaitu yang pertama, vokal, verbal, dan visual. Nilai presentasi perhatiannya pun ini juga beda-beda. Jika kita lihat di sini, visual adalah hal yang paling diperhatikan oleh audiens, di mana presentasenya mencapai 55%. Kenapa? Ya, karena manusia adalah makhluk visual. Mereka percaya dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan cara bicara kita melalui teknik visual ini. Dalam visual, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari appearance atau penampilan kita, postur tubuh, ekspresi wajah, eye contact, bahkan sampai gestur tubuh atau body language. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penampilan. Sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, manusia adalah makhluk visual. Orang akan melihat kamu dulu, baru memutuskan akan dengerin kamu atau enggak. Sebaik apapun orang, secara netral, ketika dia bertemu dengan orang lain, maka dia akan menilai, atau bahasa sekarangnya ngejudge ya. Jadi misalnya ada orang berpenampilan rapi, maka dia akan dinilai profesional. Terus kalau ada orang yang penampilannya urakan, dia akan dinilai tidak benar. So, berikan kesan pertama kamu dengan baik, dengan cara berpenampilan yang baik. Sesuaikan penampilan kamu dengan konteks acaranya. Acaranya formal, informal, ataupun informal. Karena ketika kamu bicara di depan, kamu adalah sorotan semua audiens. Jadi, berikan kesan pertama kamu yang baik dengan cara berpenampilan yang baik. Yang kedua adalah postur tubuh. Ketika kita berbicara di depan audiens atau di depan halayak umum, yang perlu diperhatikan dari visual adalah kita perlu memperhatikan postur tubuh kita. Usahakan ketika kita berbicara, postur tubuh kita untuk tetap tegak, ya. Karena dengan posisi tegak, kita akan lebih terlihat percaya diri. Berbeda ketika kita membungkuk seperti ini, justru kita akan terlihat tidak percaya diri dan terkesan tidak meyakinkan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan postur tubuh kita untuk tetap tegak. Ketika kita posisinya berdiri, maka kita harus tegakkan posisi kita seperti ini dan sedikit busungkan ke depan. Dan usahakan dagu kita ini tidak begini ya, tidak menunduk seperti ini, tidak menunduk seperti ini. Jadi usahakan chin up. Nah, dan untuk posisi kaki, ketika kita berdiri depan, maka buka sedikit kaki kita selebar setengah bahu kita. Mengapa? Itu gunanya kita bisa menopang tubuh kita supaya kita enak berdirinya, supaya kita kokoh berdirinya, ya. Tapi ketika kita posisinya duduk, tetap sama. Usahakan posisi kita itu tetap tegak, ya. Duduknya jangan terlalu maju dan juga jangan nyengir. Berikan ruang kepada tubuh kita untuk tetap tegak. Hal ketiga dalam teknik visual yang perlu diperhatikan adalah mimik wajah. Ingat, ketika kalian berbicara di depan publik, audiens akan melihat ekspresi wajah kamu untuk memahami atau mengkonfirmasi pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi, sangat penting untuk memperhatikan ekspresi wajah kita ketika kita berbicara di depan publik. Jadi, usahakan kita untuk bisa berekspresi seekspresif mungkin, ya. Karena secara keseluruhan dari wajah kita, mulai dari alis, mata, hidung, bahkan bibir, ini bisa loh untuk diekspresikan sebegitu mungkin untuk menunjukkan ekspresi kita. Jadi misalnya kita sedang senang atau dalam isi pidato itu mencekam atau tegas, maka tunjukkanlah dengan ekspresi wajah kalian.
ya. Jadi contoh, misal kalian ingin mengatakan makanan ini enak. Jadi jangan bibirnya saja yang berbicara bahwa makanan ini enak, tapi cobalah gunakan ekspresi wajah kalian untuk mengungkapkan bahwa ya benar, makanan ini enak. Jadi jangan seperti ini. Coba kita bandingkan. Makanannya enak. Nah, dengan ini. Makanan ini enak banget. Nah, beda kan? Ketika kita menggunakan ekspresi saat kita berbicara, itu akan menjadi bumbu dari apa yang kita sampaikan. Ya, ketika kita mengungkapkan bahwa menggunakan ekspresi, ketika mengucapkan bahwa makanan ini enak, di situ kita akan terlihat lebih jujur ya, dan meyakinkan bahwa benar makanan ini enak. Daripada kita harus diam tanpa ekspresi, justru itu kita akan terlihat tidak jujur dan kurang meyakinkan. Setelah ekspresi wajah, lakukan juga eye contact atau kontak mata dengan audiens. Dengan kita menggunakan kontak mata, secara sadar kita akan menarik koneksi atau menarik perhatian audiens. Dengan menggunakan eye contact ini, audiens akan merasa dekat dengan kita. Audiens akan merasa mendapatkan perhatian dari kita dengan kita menatap audiens. Eye contact ini caranya adalah kita berbicara dengan cara kita kontak mata dengan audiens. Tatap audiens tepat di matanya dengan hangat ya. Jadi ketika kita menatap audiens dengan hangat, audiens akan merasa dekat dan lebih memahami apa yang kita sedang bicarakan atau apa informasi yang berusaha kita sampaikan. So mungkin eye contact ini sangat sulit untuk diaplikasikan karena kebanyakan orang ketika menggunakan eye contact ini justru tidak membuat dia tuh tidak pede. Nah, dengan eye contact dia akan merasa tidak percaya diri dan mengganggu konsentrasi fokus. Tapi sejujurnya eye contact ini sangat penting untuk membangun koneksi dengan audiens. Ketika kita menghindari eye contact, seperti misalnya kita lebih memilih untuk melihat ke bawah atau melihat ke atas, melihat ke samping, intinya kita tidak menatap audiens, mungkin kita akan merasa lebih nyaman dengan seperti itu. Tapi justru itu akan mengesankan kesan tidak jujur kepada audiens, bahkan akan menimbulkan kesan bahwa kita tidak menghormati audiens. Jadi, ayolah, cobalah kita beranikan diri untuk melakukan eye contact ini dengan cara menatap mata audiens dengan hangat. Oke, teknik visual yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah gestur tubuh atau body language. Gestur tubuh atau body language dalam pidato ini sangatlah penting. Gestur tubuh adalah pergerakan tubuh kita mulai dari kepala dan juga tangan ketika kita berbicara di depan. Mengapa body language ini sangat penting? Karena ketika kita menggunakan pergerakan tubuh, ini akan meningkatkan presensi kita atau kehadiran kita. Jadi, ketika kita menggunakan pergerakan tubuh, kehadiran kita dalam ruangan itu akan lebih terasa. Jadi, menggunakan body language saat kita berbicara di depan itu juga perlu dan sangat penting untuk kita perhatikan. Oke, dalam mengatur pergerakan tubuh, kita juga perlu mengaturnya ya. Jadi tidak semata-mata kita bergerak ke sana kemari atau ke kanan kiri atas bawah tidak. Oke, caranya ayo kita buat box dari atas perut kita sampai bahu kita. Atau paling luasnya adalah sampai dagu kita. Ya. Jadi dari area itulah kita bergerak. Ya. Jadi jangan sampai kita membelakangkan tangan kita atau menyembunyikan tangan kita, jangan. Usahakan kita atur pergerakan kita dengan anggun dan elegan, tetapi kita tetap bisa membuat kehadiran kita terasa di ruangan itu. Jadi di area yang telah kita gambar tadilah kita bergerak, ya. Jadi jangan sampai keluar dari box tadi.
Misal kita berpidato seperti ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda Indonesia lahir dengan bahasanya. Seperti itu. Jadi tangan kita tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak gerakan. Kenapa? Ketika kita melebihkan gerakan kita, itu justru akan mengganggu fokus audiens. Jadi ketika kita terlalu banyak menggerakkan tangan kita, atau kita justru malah kesana kemari, ya, itu justru akan mengganggu fokus audiens ketika menyimak penyampaian kita. Ya, jadi jangan lakukan gerakan yang berlebihan. Kuncinya dari semua teknik tadi, kita harus tenang. Kendalikan kontrol kita, kendalikan emosi kita. Kuncinya kita harus tetap tenang. Agar apa? Agar kita bisa mengatur gaya bahasa kita, mengatur ekspresi wajah kita, mengatur postur tubuh kita, serta mengatur body language kita agar tidak berlebihan. Jadi itu dia tadi 5 tips visual dalam berpidato. Selanjutnya adalah teknik menghafal pidato dalam retorika. Terdapat beberapa tahapan dalam menghafal pidato yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah metode lokasi. Pada metode ini kita dapat melibatkan visualisasi, yaitu kita dapat mengingat visualisasi tempat yang familiar bagi orator. Metode yang kedua adalah metode pengelompokan informasi. Pada metode ini, orator dapat mengelompokkan kalimat-kalimat ataupun gagasan dari isi pidato menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mempermudah orator untuk menghafal pidato tersebut. Yang ketiga adalah mind mapping atau pemetaan pikir. Pada tahapan ini atau metode ini, orator dapat membuat peta konsep dari isi pidato yang sudah dibuat. Pada metode ini juga dapat membantu orator untuk memvisualisasikan isi pidato ataupun ide pokok yang sudah dibuat agar dapat mempermudah ingatan secara visual. Yang keempat adalah latihan berulang. Orator dapat mengulang materi secara berkala ataupun terjadwal agar memori jangka panjang dapat terbentuk. Yang terakhir adalah ada metode simulasi. Pada metode ini, orator dapat melakukan simulasi berpidato bersama dengan audiens. Tujuannya adalah agar orator dapat melatih ingatan dan juga meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan pidato. Gaya bahasa merupakan sebuah ciri khas yang menempel pada diri seseorang, sehingga penceramah harus memiliki gaya bahasa yang tepat agar dapat mudah menarik perhatian dari komunikat. Rich dan Short mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Gaya bahasa mempunyai beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, dibagi menjadi 3, yaitu gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa yang bentuknya lengkap, menggunakan bahasa baku, menggunakan EYD lengkap, serta nada bicara cenderung datar dan digunakan dalam berbagai kesempatan-kesempatan yang bersifat resmi. Yang kedua adalah bahasa tak resmi. Gaya bahasa tak resmi adalah gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa standar. Biasanya bahasa ini dipergunakan sebagai acara-acara yang tidak formal sehingga bersifat konservatif. Yang ketiga adalah gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa ini lebih bersifat populer dan menggunakan bahasa percakapan. Mempunyai indikator, menggunakan bahasa tidak baku, banyak menggunakan istilah asing, banyak cenderung singkat dan menggunakan kata seru dan dapat menggunakan kalimat langsung. Yang kedua adalah gaya bahasa berdasarkan nada, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya bahasa sederhana. Gaya bahasa sederhana ini biasanya sangat cocok dan efektif digunakan untuk memberikan instruksi, perintah, pelajaran perkuliahan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, gaya bahasa ini sangat cocok digunakan sebagai pembuktian atau pengungkapan fakta. Dengan begitu, untuk membuktikan suatu, kita tidak perlu memancing emosi dengan menggunakan gaya bahasa mulia bertenaga. Yang kedua adalah gaya mulia dan bertenaga. Sesuai dengan namanya, gaya ini dipenuhi dengan vitalitas dan energi. Nada agung dan mulia ini biasa digunakan untuk menyampaikan khotbah, pidato keagamaan, kesusilaan, dan ketuhanan. Gaya bahasa ini mempunyai tenaga penggerak yang luar biasa sehingga mampu
menggerakkan emosi para pendengar atau pembaca. Yang ketiga adalah gaya bahasa menengah. Gaya bahasa menengah adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk menimbulkan suasana senang dan damai, menggunakan nada yang bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan juga mengandung humor yang sehat. Gaya bahasa ini biasa digunakan untuk acara pesta dan pertemuan rekreasi. Yang ketiga adalah gaya bahasa berdasarkan struktur kalimatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah gaya bahasa klimaks. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Klimaks ini terbentuk dari beberapa gagasan yang berturut-turut. Yang kedua adalah antiklimaks. Gaya bahasa antiklimaks merupakan suatu acuan yang gagasan-gagasannya diurutkan dari gagasan terpenting ke gagasan yang kurang penting. Namun, gagasan ini dianggap kurang efektif karena gagasan terpenting berada di awal kalimat. Jika yang dikemukakan adalah gagasan yang abstrak, maka sebaiknya tidak menggunakan gaya bahasa antiklimaks. Yang ketiga adalah paralelisme. Paralelisme adalah gaya bahasa yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kata atau frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Paralelisme adalah sebuah bentuk yang baik untuk menonjolkan kata yang sama fungsinya, namun jika kalimatnya terlalu banyak digunakan, maka kalimat ini akan cenderung kaku dan mati. Yang keempat adalah antitesis. Gaya bahasa antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan, menggunakan kata atau kalimat yang berlawanan. Gaya ini timbul akibat kalimat berimbang. Yang kelima adalah repetisi. Repetisi adalah perulangan bunyi suku kata atau kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan pada sebuah konteks yang sesuai. Sebelum kalian berpidato, ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah menyusun kerangka teks isi pidato. Menurut Somad dan Indriani tahun 2010 halaman 24 dan Saputra tahun 2024 halaman 111 ada beberapa kerangka isi teks pidato. Kerangka yang pertama adalah pesan pembuka yang biasanya digunakan untuk mengawali suatu pidato. Dalam pesan pembuka terdapat salam pembuka, ucapan rasa hormat kepada tamu, dan ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Kerangka yang kedua adalah penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual yang berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat argumen atau pesan yang akan disampaikan. Tentu saja fakta yang digunakan harus relevan dan harus akurat dengan topik pidato. Kerangka yang ketiga adalah pernyataan umum atau pernyataan posisi yang berisi pandangan pembicara terhadap suatu masalah atau topik yang sedang dibahas. Ketika membuat pernyataan posisi, pembicara harus benar-benar fokus untuk membuat pernyataan posisi yang kuat. Kerangka yang keempat adalah argumentasi yang berisikan alasan untuk memperkuat maupun menolak sebuah pendapat, pendirian, hingga gagasan. Argumen ini berfungsi untuk meyakinkan audiens tentang kebenaran ataupun validitas dari sudut pandang yang disampaikan oleh pembicara. Dalam berargumen, sertakan juga bukti-bukti contoh atau data yang konkret dengan topik pidato. Nah, keempat kerangka isi teks pidato tadi dapat kalian praktekkan dalam menyusun teks pidato. Selain itu, kerangka isi teks pidato juga bermanfaat untuk memandu penulisan teks pidato agar tetap fokus dalam permasalahan yang diusung dan tidak melebar ke permasalahan yang lain. Nah, pengembangan citra diri dalam berpidato adalah proses menciptakan kesan yang positif terhadap seseorang yang pandai dalam berpidato. Tentunya dalam pengembangan citra diri dalam berpidato ini memiliki tujuan, yaitu untuk meyakinkan para audiens mengenai masalah yang disampaikan. Sama halnya seperti orator. Nah, orator adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kepandaian dalam berpidato dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, seseorang tersebut tentunya memiliki pengembangan citra dirinya tersendiri dalam berpidato. Adapun karakteristik utama pembangunan citra diri dalam berpidato adalah yang pertama, dalam berpidato hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga mampu membangkitkan minat pendengar terhadap masalah yang disampaikan oleh pembicara.
Dan yang kedua, berbicara secara wajar dan terbuka terhadap para audiens. Dan yang ketiga, menyajikan materi dengan lafaz dan intonasi yang tepat dengan menyesuaikan materi yang dibicarakan. Yang keempat, menggunakan mimik dan gerak-gerik secara wajar, yaitu dengan melakukan kontak mata. Nah, tentunya sebagai seorang orator harus melakukan kontak mata ke berbagai audiens. Jadi tidak hanya kepada sebagian audiens saja, melainkan juga kepada seluruh audiens. Kelima, setiap orator tentunya menerapkan karakteristik dalam berpidato, yaitu dengan berjalan sedikit untuk menciptakan kedekatan dengan audiens. Jadi tentunya tidak hanya berbicara mengenai masalah yang disampaikan dengan duduk santai saja, tetapi juga dapat berjalan di atas panggung, bahkan turun dari panggung dan menyampaikan materinya. Kemudian yang keenam yaitu membandingkan materi dengan fakta atau kenyataan dengan jelas, karena sejatinya manusia itu mudah mengingat cerita daripada data. Dengan itu, orator tersebut memiliki karisma atau daya tersendiri dalam berpidato, karena ketika dia menyampaikan materinya, dia itu berusaha untuk menghibur para audiens dengan cerita-cerita yang humor. Kemudian yang ketujuh, harus bersikap profesional dengan berpakaian atau berpenampilan rapi sesuai konteks acara yang akan dihadirkan. Kemudian yang kedelapan, memiliki etika atau kesopanan untuk menghargai pendapat bahkan pertanyaan dari semua audiens. Yang terakhir yaitu trik untuk meningkatkan emosional audiens. Menurut Rico, tahun 2024, memahami mental trigger merupakan kunci untuk menjadi pembicara yang efektif. Karena dengan memahami hal tersebut dapat mempengaruhi audiens dengan lebih baik dan mencapai tujuan komunikasi. Mental trigger seseorang merujuk kepada stimulus yang memicu respon secara emosional, psikologis, dan perilaku terhadap setiap individu. Memahami mental trigger audiens memungkinkan pembicara dapat membangun koneksi yang lebih dalam dengan audiens. Dengan mengetahui apa yang dapat mempengaruhi audiens secara emosional dan psikologis, pembicara dapat menyajikan pesan secara lebih relevan dan menyentuh hati. Terdapat 3 strategi yang dapat mempengaruhi audiens dengan mental trigger. Yang pertama yaitu menyesuaikan pesan. Pada poin ini, kalian harus mengetahui kebutuhan dan keinginan audiens, lalu sesuaikan pesan yang ingin kalian sampaikan dengan cara yang lebih relevan bagi audiens. Serta gunakan bahasa dan konten yang menggugah emosi dan memberikan solusi atas kebutuhan audiens. Yang kedua yaitu membangun kredibilitas. Tunjukkan otoritas dan keahlian kalian dalam bidang yang sedang kalian bicarakan, serta gunakan bukti dan referensi yang kuat untuk mendukung argumen kalian. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik persuasif. Gunakan teknik persuasif seperti storytelling, analogi, dan pertanyaan yang mempengaruhi audiens. Lalu berikan bukti konkret dan statistik yang mendukung pesan kalian. Itu dia beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Terus suwun. Matur nuwun, motor sekelampung, atur suksma, terima kasih. Sampaiase. Amanah. Terima kasih.